Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Nur Ilham dari kelas 8S. Saya hari ini akan menceritakan sejarah Islam tentang Daulah Abbasiyah. Daulah berasal dari bahasa Arab dala, ya dulu, daulah, yang berarti bergilir, beredar, dan berputar. Secara istilah berarti suatu kelompok sosial yang menetap pada suatu wilayah tertentu, diorganisir oleh suatu pemerintahan yang mengatur kepentingan dan kepermasalahan mereka. Daulah Abbasiyah berarti kepemerintahan yang berasal dari keluarga Abbas yang menjadi khalifah dan secara turun-temurun. Keluarga Abbas adalah keturunan dari paman termuda Rasulullah SAW yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib. Daulah Abbasiyah didirikan oleh cicit Abbas bin Abdullah Muthalib yang bernama Abu al-Abbas yang As-Safa Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdullah Muthalib. Daulah Abbasiyah muncul pada 750 Masehi dan mengangkat Abu al-Abbas sebagai khalifah pertamanya. Daulah itu dapat membentuk setelah pasukan Abu al-Abbas mengalahkan pasukannya dari Bani Umayyah yang berkuasa pada saat itu. Penyerangan itu dilakukan bukan tanpa alasan. Bani Abbasiyah menganggap pemerintahan Bani Umayyah telah mengeluarkan kebijakan secara semena-mena terhadap kelompok-kelompok yang berseberangan dengan Islam. Abu al-Abbas memimpin Daulah Abbasiyah selama 5 tahun. Ia meninggal di usia 33 tahun karena penyakit cacar. Selanjutnya kepemimpinan digantikan oleh saudaranya Al-Mansur. Adapun masa keemasan Daulah Abbasiyah yang terjadi pada masa khalifah kelima. Pada masa Daulah Abbasiyah, Harun ar-Rasyid diangkat menjadi khalifah menggantikan kakaknya Al-Hadi. Ia berkuasa selama 23 tahun. Wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah membentang sampai perbatasan India Timur. Pada masa khalifah Harun ar-Rasyid, Iran, Afghanistan, Jazirah Arab Selatan, dan Afrika Utara adalah negara-negara Timur Tengah yang masuk ke dalam kekuasaannya. Wilayah kekuasaannya juga meluas dari Laut Hitam sampai Laut Mediterania. Pulau Siprus, Rhodes, Kreta, dan Sicilia. Kemudian kepemimpinannya dilanjutkan oleh putranya yang bernama Al-Ma'mun. Al-Ma'mun menjadi khalifah yang ke-7 setelah berhasil merebut kekuasaan Daulah Abbasiyah dari kakaknya secara sendiri yang bernama Al-Amin. Al-Ma'mun berkuasa selama 20 tahun selamanya. Setelah Al-Ma'mun wafat, kepemimpinannya digantikan saudaranya yang bernama Al-Muqtasim. Sebenarnya Daulah Abbasiyah telah mengalami kelemahan pada pertengahan khalifahnya Al-Ma'mun. Ketika itu beberapa negara menyatakan keluar dari wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah seperti Persia, Turki, Mesir,
dan Cordoba. Akan tetapi Al-Mu'tasim dapat mengulanginya sehingga Daulah Abbasiyah dapat bertahan sampai berabad-abad setelahnya. Kedatangan bangsa Mongol ke Daulah Abbasiyah membuat pemerintah Daulah Abbasiyah benar-benar runtuh. Keindahan kota Baghdad dan daya tarik Bait al-Hikmah. Sebelumnya kalian telah mempelajari sejarah terbentuk Daulah Abbasiyah hingga masa kejayaannya. Sekarang kita akan mempelajari perkembangan berabad yang dilakukan oleh para khalifah pada masa Daulah Abbasiyah. 1. Keindahan kota Baghdad. Baghdad menjadi pusat pemerintah pada masa Khalifah Al-Mansur. Meskipun wilayah kecil, namun Baghdad merupakan situs Mesopotamia pada masa kejayaan Babilonia pada tahun 762 Masehi. Al-Mansur mulai membangun kota Baghdad. Ia mendatangkan 100 arsitek, pengrajin, dan buruh dari berasal berbagai wilayah. Demi kesuksesannya proyek tersebut, akhirnya kota Baghdad dapat diselesaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum.